Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Rahma Amareta. Saya dari kelas 12 IPS 3, absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi Islam dan perkembangannya. Yang pertama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Didirikannya Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 8 November 1912. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah untuk keagamaan, pendidikan, dan sosial. Kantor pusatnya terletak di Jalan Cikdik, Tiro, Kota Yogyakarta, DIY Indonesia. Anggotanya sekitar 50 juta, ketua umumnya Prof. Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, di antaranya surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban sosial yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niskaya. Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah Persatuan Islam, atau biasa disingkat dengan sebutan PERSIS. Adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. PERSIS didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. PERSIS didirikan pada tanggal 12 September 1923. Pendirinya adalah Zamzam, Muhammad Yunus, dan Ahmad Hasan. Tujuannya adalah agama Islam dan pendidikan. Kantor pusatnya terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2 Bandung. Pemimpinnya untuk masa sekarang adalah Kiai Haji Aceng Zakaria. PERSIS didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal. Sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang syahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil, PERSIS mengenalkannya Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Organisasi Persatuan Islam telah tersebar di banyak provinsi, antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, dan Gorontalo. Jamiah PERSIS berasas Islam. Jamiah PERSIS bertujuan terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah secara kafah dan aspek dalam segala kehidupan. Lembaga pendidikannya yaitu Persatuan Islam yang gerakan utamanya adalah pendidikan, telah menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan berbasis kepesantrenan sebanyak 230 pesantren. Yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat dengan nama NU.
adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya, ataupun keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan sosial dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Selain itu, NU juga memiliki usaha, yaitu di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dan perbedaan. Yang kedua, bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bernuansa NU juga tersebar di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Yang keempat di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan BMT dan badan keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat. Yang kelima, mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdi dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat.